Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofar Skolapsil. Kali ini saya akan menjelaskan esai buatan saya, yaitu berjudul tentang teori bentuk bumi, bulat, datar, atau hanya sebuah ilusi. Saksikan video ini. Bumi, sebuah planet yang mengelilingi matahari, terdapat di antara planet Venus dan Mars, memiliki satelit alami yang bernama Bulan. Ini adalah sebuah planet biru yang ikonik. Bagaimana tidak, Bumi merupakan planet yang menghuni zona habitable matahari, yaitu zona layak huni, menjadikan satu-satunya planet yang diketahui yang memiliki kehidupan tingkat lanjut, yaitu manusia. Terdapat 8 miliar penduduk yang hidup saat ini. Beribu-ribu tahun peradaban yang terjadi, bentuk bumi sendiri itu masih diperdebatkan seiring berkembangan zaman. Contohnya, pada zaman Babilonia, bumi dianggap seperti datar, sebuah daratan yang dikelilingi oleh lautan. Pada zaman Mesir kuno dianggap sebagai daratan yang memiliki kubah langit. Dan di mitologi Nordik sendiri, bumi digambarkan seperti daratan yang dikelilingi oleh makhluk mitologi bernama Jormungandr. Barulah pada abad sekitar 5 sebelum Masehi, teori bentuk bumi itu bulat itu lahir. Teori bumi bulat ini dicetuskan oleh salah satu filsuf terkenal bernama Aristoteles, dan salah satu filsuf atau pencetus teori matematika terkenal yang menghitung tentang derajat dan segitiga, yaitu Pythagoras. Pada awalnya, Pythagoras berteori bahwa bentuk dunia itu seperti sebuah bola. Aristoteles kemudian menguatkan teori yang dicetuskan oleh Pythagoras ini. Pada masa itu pula, atau sekitar abad tersebut, seorang ilmuwan bernama Ptolemy berteori bahwa dunia yang kita tinggali saat ini adalah sebagai pusat alam semesta. Ptolemy berteori bahwa bukan bumi yang mengelilingi matahari, melainkan matahari yang mengelilingi bumi, dan juga planet-planet lain serta bulan. Teori bumi menjadi pusat alam semesta biasanya sering disebut dengan teori geosentris. Barulah pada masa-masa Renaissance atau masa perubahan Eropa setelah tahun 1453, seorang astronom mencetuskan sebuah ide dan teori mengenai proses revolusi bumi dan alam semesta, yaitu Nicolaus Copernicus dan Galileo Galilei. Mereka berpendapat dan berteori bahwa bumi berputar pada porosnya, atau disebut rotasi bumi, dan bumi bukanlah pusat alam semesta, tetapi bumi juga memiliki sebuah bintang, yaitu matahari. Hal ini membuat lonjakan ilmu astronomi yang sangat besar dan melahirkan teori baru pengganti teori geosentris yang bernama teori heliosentris. Lalu, bagaimana sebenarnya bentuk bumi yang sebenarnya? Jika bumi itu bulat, apa definisi dari bulat itu sendiri? Bulat adalah sebuah bentuk 3 dimensi dari sebuah lingkaran. Lingkaran adalah sebuah bentuk yang jarak antara titik pusat dan setiap sudutnya adalah sama. Karena bulat memiliki sudut yang tak hingga, maka itulah angka pi dalam matematika sampai saat ini tidak pernah ada angka yang pasti. Lalu kenapa sampai saat ini masih banyak keraguan akan bentuk bumi? Seperti pada komunitas bumi datar yang menganggap bahwa kita dikelilingi oleh tembok es raksasa. Padahal Ferdinand Magellan, seorang penjelajah Portugis, mengelilingi dunia tidak menabrak tembok es apapun, atau sebuah dokumentasi bumi itu sendiri dari luar angkasa. Keraguan ini didasari oleh perkembangan zaman. Teori-teori selalu mendapatkan pembaharuan, tidak terkecuali bentuk bumi ini. Para ilmuwan berpendapat bahwa bumi bukanlah bulat ataupun datar, melainkan sebuah elipsoid atau geoid. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Sir Isaac Newton. Dia menyebutkan bahwa bentuk bumi itu adalah pipi di bagian utara. Alexis Claude Clairaut dan Carl Friedrich Gauss sependapat dengan Newton, menjelaskan juga bahwa bentuk bumi yang pipi diakibatkan oleh proses rotasi dan revolusi yang terjadi selama berjuta-juta hingga miliaran tahun. Saat ini, melalui gambaran dari satelit Goke atau Gravity Field and Steady State Ocean Circulation Explorer, membuktikan bahwa bumi berbentuk geoid dan memiliki permukaan yang tidak mulus. Terdapat benjolan-benjolan yang diakibatkan oleh hantaman asteroid, gunung, dan gravitasi yang tidak merata. Fenomena lainnya juga menguatkan alibi penganut bumi datar, seperti jaringan internet yang menggunakan kabel bawah laut, peta dunia di lambang PBB, kepentingan politik, dan propaganda, serta juga dari beberapa kepercayaan yang ada.
Maka dari itu, dari video ini saya simpulkan bahwa bentuk bumi ialah sebuah geoid, yaitu bulat tidak sempurna dengan pipih di bagian utara dan benjolan di sekitar permukaan bumi. Perjalanan bentuk bumi ini akan terus berlanjut. Bentuk bumi sendiri akan berubah-ubah seiring berkembangnya zaman dikarenakan aktivitas tektonik, rotasi, revolusi, gravitasi bulan yang terus melemah dikarenakan bulan menjauh sekitar 3,8 cm per tahun. Yang kemungkinan paling anehnya atau paling buruknya, bumi berbentuk sebuah adonan. Tidak ada yang tahu akan masa depan. Maka dari itu, kita harus cintai dunia kita bagaimanapun bentuknya, karena berbentuk jauh lebih baik dibandingkan tidak ada sama sekali. Sekian penjelasan mengenai esai saya, singkat namun padat, sederhana namun berharga. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.